Iya, Mas. Ini juga apa namanya ya, kita harus memberikan sinyal lah kepada semuanya bahwa orang-orang gagal itu perlu dikancani sebenarnya. Maka kita harus bersama orang-orang gagal. Makanya apa namanya Sujiwo Tejo itu pernah mengkritik syair itu yang Tombo Hati. Saya juga kaget. Saya juga belum kemudian menemukan alasan yang pas kenapa Sujiwo Tejo mengkritik syair Tombo Hati. Nah, kalau kemudian yang kelima itu Mas, kumpulono wong kang soleh itu, wong kang soleh kumpulono. Nah, terus yang belum soleh ini siapa yang ngumpuli? Iya, kalau kita sama seperti hari ini saya juga gagal menikah. bukan gagal karena terlilit bisnis santri itu kan sekarang gagal. Saya sudah job panggilan seminar bisnis sudah enggak ada karena santrinya sudah gagal. Dan itu perlu dirayakan kegagalan itu. Oke, hari ini kita merayakan kegagalan bareng-bareng. Soalnya ini bagian implementasi Mas yang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Gus internasional lagi nih ada dari apa namanya? Kita itu sebenarnya mengamalkan itu sangat berat ya. Harusnya kemudian kita menangis melihat kegagalan apa. Ayolah hari ini ya kita tersenyum aja sebagai bentuk rasa syukur kita itu bagian dari implementasi la in syakartum la azidannakum. Insyaallah. Makanya kalau perlu pemaknaan tasyakuran itu perlu diperlebar. Iya. Tasyakuran tidak hanya ketika kita berhasil, tapi tasyakuran juga ketika kita sudah gagal. Ayo kita buat aliran sendiri. Iya. Golongan orang-orang gagal. Golongan orang-orang gagal. Oke. Masuk ini. Golongan orang-orang gagal di saat kita mengalami kegagalan, ayo kita rayakan bareng-bareng. Iya. Dan itu tempat yang sangat kadang kan gini, ketika kita gagal itu malah dijauhi oleh orang. Betul. Ketika kita berada di kondisi terpuruk itu malah orang-orang yang biasanya dekat dengan kita, ngopi dengan kita itu sudah tidak mau lagi. Dan makanya tadi ada kabar jenengan kesini. Saya sebagai orang yang pernah gagal, Mas. Saran yang pernah gagal. Pengajak jenengan. Ayo gagal bersama. Ya Allah, tapi iya Mas. Ini juga apa namanya ya, kita harus memberikan sinyal lah kepada semuanya bahwa orang-orang gagal itu perlu dikancani sebenarnya. Maka kita harus bersama orang-orang gagal. Makanya apa namanya Sujiwo Tejo itu pernah mengkritik syair itu yang Tombo Hati. Saya juga kaget. Saya juga belum kemudian menemukan alasan yang pas kenapa Sujiwo Tejo mengkritik syair Tombo Hati. Nah, kalau kemudian yang kelima itu Mas, kumpulono wong kang soleh itu, wong kang soleh kumpulono. Terus yang belum soleh ini siapa yang ngumpuli? Iya. Kalau kita tarik ke sini, kumpulan orang si gagal, ya kan. Terus si gagal siapa yang ngumpuli ya kan? Ya wis lah kita bagian ngumpuli ngomong gagal nggak usah. Iya. Oke. Jadi kan sekarang kita nobatkan jadi gusnya orang-orang gagal. Duta gagal nasional. Aduh. Dengan kegagalan ini kita mempunyai banyak arti dan mempunyai banyak pelajaran karena rata-rata kan banyak sekali orang yang sukses belajar dari gagalnya orang. Contoh hari ini saja itu saya dimentorin sama mentor bisnis ketua LPNO Lamongan ini, dan beliau pernah gagal. Sangat bangga mengucapkan atau memberikan informasi tentang kegagalannya agar apa, kita sebagai anak-anak muda ini bisa belajar dari kegagalannya. Pernah mencapai hutang sampai 8 miliar, dan hari ini saya diminta Mas harus sampai melakukan kesalahan ini parah kalau nggak kesalahan ini, dan kan bermanfaat gagalnya. Iya, bermanfaat. Gagal harus dibagi-bagi biar orang tidak menemukan kegagalan tadi itu kan. Oke, jadi mau berbagi apa sekarang?
Iya. Aku yang kini dibully terus. Udah Gus. Saya di sini tuh pengen ngerangkul jadi. Iya. Oke. Gimana Ge? Bisa disimpulkan Gus? Ya artinya bahwa kita dari kegagalan itu bisa belajar banyak hal. Kalau kita kemudian memaknai gagal itu sebagai hal-hal yang negatif, lantas apa sebuah makna? Jadi kalau kita mengartikan gagal sebagai konotasi negatif, berarti kita mengurangi makna dari kesabaran, mengurangi makna dari ketabahan, mengurangi makna dari keikhlasan itu tadi. Jadi kita itu mempersempit makna-makna yang sebenarnya luas, gitu kan? Kalau kemudian kita berhasil terus, kapan kita belajar tabah? Kapan kita belajar kuat, gitu kan? Makanya yang saya katakan di media sosial itu, jadi di dunia sufi itu tadi kan, bahwa kemudian di dunia sufi itu ada amor fati itu loh, bahwa menghadapi kegagalan tidak hanya tabah dalam menghadapi kegagalan, tapi juga mencintai kegagalan itu sendiri. Karena dalam proses mencintai kegagalan itu kita banyak makna yang akan kita dapatkan, seperti yang sudah saya katakan tadi, arti ikhlas, arti sabar, arti semuanya ini muncul dari fenomena yang namanya gagal. Betul. Jadi sudahlah, kegagalan itu sebuah tadi bagian dari universitas kehidupan. Kita bisa belajar banyak hal. Dan salah kemudian kalau kita mengartikan konotasi-konotasi yang negatif. Oke, kayaknya sangat dalam ini Gus. Kalau terlalu dalam nanti bahaya. Baper. Saya baper dengan. Semakin lama ternyata semakin saya ini merasakan masuk di dalam dimensi jenengan Gus. Dimana yes, kita sama-sama orang yang gagal itu kan merasakan bagaimana terpuruknya kita. Contoh misalkan hari ini saya gagal di dunia bisnis untuk bisnis yang ketiga, mempunyai terlilit utang dan seterusnya, dan hari ini saya mencoba untuk bangkit. Nah, sejenengan ini gimana kalau kondisi jenengan? Apakah masih dalam kondisi terpuruk, atau sudah proses naik, atau sudah berada di atas? Iya. Atau minta saya ganti? Ya makanya apa ya, gagalkan saya itu dengan segagal-gagalnya, hingga saya itu gagal merasakan kegagalan. Jadi kita itu nggak bisa merasakan kegagalan karena kita sudah memang terbiasa, dan itu dengan kegagalan kita membentuk emosional kita, penempaan diri tadi. Saya kemarin ketika gagal kuliah di Jerman, gagal kuliah ke Brunei, itu kondisi saya itu merasa bahwa saya berada pada posisi yang sangat terpuruk. Bagaimana tidak? Jadi kakak saya itu dulu kuliahnya di Mesir, Kairo. Jadi karena saya anak kedua, masih terbawa-bawa. Orang itu pasti berparadigma, Mbak Ekin di luar negeri, adiknya masuk nggak ke luar negeri. Ekspektasi masyarakat, ekspektasi keluarga sudah terbeban dalam pundak kita. Iya, dan waktu itu adik saya dua, itu mereka sudah berada di asrama untuk belajar bahasa asing dan bersiap kuliah di luar negeri. Dan lagi-lagi saya berada pada posisi yang terpuruk. Dan saya sudah wira-wiri ke Jakarta ngurus berkas ini itu, ternyata ketika pengumuman beasiswa nggak lolos dan hanya lolos pada
kuliahnya. Makanya pada waktu itu saya sangat down, bahkan hingga pada momen ya sudah, daripada saya di rumah menanggung malu gitu kan. Jalan kita cabang. Enggak, waktu itu Sudah jadi kita cabang ya? belum. Ketua ranting pun belum. Pada waktu itu pun saya itu Mas melarikan diri ke Jakarta. Melarikan diri ke Jakarta. Itu bentuk dari Tuhan berikan saya kesempatan untuk ngopi dulu. Iya. Iya. Ya makanya saya kemudian lari ke Jakarta. Sudahlah. Tapi memang kok kadang hidup kita itu nggak bisa dipaksakan. Kita itu punya batasan, punya limit-limit tertentu, sehingga ya lagi-lagi kita butuh jeda untuk menerima semua hal, karena nggak bisa kita langsung. Akhirnya setelah dari sana ya sudahlah, niat sudah tertata, sudah bisa move on. Akhirnya sedikit demi sedikit kemudian bisa ya di rumah mungkin ikut mengembangkan pesantren, dan alhamdulillah per hari ini sudah sudah bisa dibilang saya berhasil mengupgrade mulai dari sistem pendidikannya, pola administrasinya, peningkatan prestasi dan lain-lain, itu naik sedikit demi sedikit. Dan kalau di logikakan berarti kan lebih bermanfaat. Rasanya seperti itu, iya. Lebih bermanfaat memang. Saya nggak bisa itu Mas, nggak bisa membayangkan. Jadi memang kan kita di Abi dan Umi dengan saya, karena kakak saya itu sudah di luar negeri, adik saya di pondok dan di asrama untuk persiapan ke luar negeri. Praktis di pesantren itu hanya Abi dan Umi. Sehingga secara konsep hari ini kita itu sudah berbeda generasi. Saya semisal di generasi milenial, Abi dan Umi dengan cara-cara kolonial ya, masih dengan manhaj lama, sehingga saya kemudian bisa mewarnai di kehidupan di pesantren, mengembangkan metodologinya yang diajarkan, bagaimana mentranslate bahasa-bahasa dari Abi dan Umi sehingga mudah diterima dan saya sampaikan ke teman-teman santri, dan rasa-rasanya iya ya, ternyata lebih bermanfaat. Makanya saya moto saya itu kan di Instagram, mari menjadi manfaat itu. Iya. Manfaat. Betul. Jadi memang Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Coba tak pikir-pikir, iya, kalau saya itu dulu kalau berdoa langsung diijabahi Tuhan, maka dari mana lagi saya belajar kesabaran, dari mana lagi saya belajar kebangkitan, termasuk belajar sabar menunggu CPDD. betul. Sabar ya. Itu pembelajaran paling berharga. Kadang dibalas panjang, jawabnya hanya iya, tidak. Dan di saat kita manut dengan jalannya Allah itu, ya terasa hidup ini indah kok. Kenapa sih kok dibuat susah? Betul. Misalkan namanya kita dalam psikologi itu kan depresi itu akan muncul di saat kemauan atau keinginan kita belum terpenuhi. Dan Tuhan tahu mana yang namanya keinginan semata dan mana yang namanya kebutuhan. Nah, disitulah letak manusia tidak bisa menentukan. Bisa jadi kan seperti yang dikatakan tadi, apa jadinya pondok yang tanpa jenengan. Dan sekarang hasilnya juga sangat luar biasa kan? Iya, alhamdulillah juga sudah mulai pengembangan lah sedikit demi sedikit. Mohon doanya juga. Di saat ternyata itu berarti intinya kan di saat kita mau memasrahkan diri dan
mengartikan sebuah kegagalan ini adalah anugerah yang telah diberikan kepada Tuhan untuk kita, maka serasa hidup ini lebih nyaman, nikmat gitu. Iya, jadi itu tadi lah. Sebenarnya jangan sampai kemudian kita menghitung apa yang berharap cemas, apa yang Allah belum berikan. Tapi tidak bisa dihitung dengan matematika. Iya, bagaimana kita menghitung berapa nikmat yang hari ini kita terima yang belum kita syukuri. Betul. Kita selalu mencari apa yang belum kita dapatkan, tapi kita lupa bahwa yang sudah kita rasakan hari ini itu belum banyak yang telah disyukuri. Betul. Ya memang itu ya. Jadi saya lebih mengartikan bahwa ranah hasil itu adalah ranah sang kreator alam semesta tadi itu, yang maha kuasa, yang maha memutuskan, yang satu-satunya zat yang membawa veto keputusan ya. Ya kalau di serial One Piece ini Mas, saya ini kebetulan wibu, penggemar pecinta anime, terutama di One Piece itu. Saya melihat perjalanan di One Piece itu ada yang disebut sebagai infinite game. Hidup kita ini infinite, bukan finite. Jadi kalau infinite itu kita tidak tahu nanti bagaimana caranya meraih ini, bagaimana kemudian jalannya lewat mana, bagaimana kemudian kita berhasil mencapai One Piece. Nah, maka karena hidup kita ini adalah infinite game, mindset kita juga harus infinite. Jadi infinite itu karena belum ada ketentuan, yaitu tadi tugas kita itu bukan meraih kemenangan. Tugas kita bukan meraih kemenangan, tapi tugas kita itu bermain dengan bagus. Kalau bagus mungkin, semaksimal mungkin. Jadi kalau sebenarnya finite, hidup kita finite itu enak dok. Ini surga ini jadi orientasi tujuan kita. Yang kamu lakukan harus ini, enak. Terus mencapai karir ini, tujuanmu harus ini, kesini. Tapi kita enggak. Kita ini infinite. Belum tahu lewat jalan mana. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama mencari jalan kebenaran, ya kan? Karena setiap sholat, setiap ngaji kita masih menyebut ihdinas siratal mustaqim kan, tunjukkan kita ke jalan yang lurus. Berarti hari ini bisa dibilang kita itu masih tersesat gitu kan. Nah, maka kita sama-sama mencari jalan kebenaran, jalan kesuksesan. Maka kalau namanya mencari terus gagal itu sebuah hal yang wajar, bukan akhir dari segalanya lah. Oke. Intinya mari kita rayakan mari kita rayakan kegagalan. Iya, mari kita rayakan kegagalan. Oke, tepuk tangan yang mulia untuk Gus. Terima kasih Gus sudah mau saya undang di Tegur Sapa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman sekalian, terutama pelajar Jatim yang hari ini setelah usai merayakan cover Will, dan kita sebagai kader Ibnu ya harus tetap mengabdikan diri, tetap mengabdi gitu ya. Iya. Bukan akhir segalanya ini kan. Kalau ada panggilan ya pantang mundur. Oke, terima kasih Gus Haidar sekali lagi mau bersenang-senang bersama kita di Tegur Sapa. Saya Muhammad Tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.